sekitar tanggal 5 Juli 2024, beberapa hari ke depan, dan sampai akhir Sultan Sulaiman gabung juga ada beberapa yang di kloter terakhir, di kloter 100 barengan dengan Wonogiri dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2024. Momen yang bisa kita ambil hikmah di kesempatan kali ini adalah bagaimanakah tentang haji mabrur, hikmahnya bagaimana. Yang pertama, bagi yang sudah berkesempatan menunaikan ibadah haji, mungkin sudah umroh berkali-kali tapi belum pernah haji. Bahkan orang yang sudah kuliah di Saudi atau TKW di Saudi belum tentu juga bisa haji. Karena haji itu menurut hadis Rawahu Ahmad, Rawahu Nasai, Rawahu Tirmidzi, haji menika wukuf wonten ing Arafah. Jadi kalau mungkin seminggu sekali bisa umroh ya, umroh ke Mekah, lalu Masjidil Haram, ambil mikot, dan kemudian umroh. Tapi kemudian untuk haji ini terbatas kuotanya. Tidak semua orang yang kemarin ke Saudi itu bisa menunaikan ibadah haji. Tahun ini agak ketat dengan kartu nusuk ya, kartu nusuk yang tidak semua orang bisa masuk ke daerah Arafah, sehingga kemarin sempat agak ramai dan beberapa yang memakai visa ziarah ya, visa ziarah memaksa masuk di daerah untuk menuju Arafah. Kenapa? Karena al-haju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Sholat duhur, jamak, asar, khosor, kemudian ada khutbah wukuf, sampai kemudian sekitar maghrib di Arafah. Nah, kemarin beberapa sulit masuk, kecuali yang sudah punya kartu khusus yang ada barcode-nya. Kalau dulu mungkin pakai gelang barcode-nya. Nah, kemarin ada beberapa yang mencoba masuk dari Indonesia juga ada ternyata, dan dari beberapa negara, sehingga terjadi ada beberapa hal kemarin. Kita doakan yang belum pernah menunaikan ibadah haji, Allahumma rzuqna, semoga kita diberikan kesempatan untuk menunaikan haji di Baitul Haram, di tempat rumah Allah yang mulia, wa ziaratul qabri Nabi Muhammad SAW, bisa berziarah juga nanti di Madinah, Madinatul Munawwarah, dan juga ada al-hajj fil Arafah. Yang penting bisa berikan kesempatan wukuf di Arafah. Kalau yang sudah pernah karotan wal marotan, lagi dan lagi. Allahumma balighna, ya Allah, semoga diberikan kesempatan karotan wal marotan, lagi dan lagi. Karena ibadah haji itu kategorinya ibadah tahunan atau bulanan atau malah seumur hidup sekali, Bu. Seorang muslim kan kalau beribadah dikategorikan ada yang bulanan, harian, mingguan, tahunan, seumur hidup sekali. Nek sing seumur hidup bisa apa, Dik? Kenapa saya tanya adik-adik? Biasanya adik-adik pada ibadah seorang laki-laki seumur hidup sekali, apa, Dik? Nikah, bukan nikah, nek cilik ini. Sunat, ada yang sunat 2 kali. Nah, seumur hidup sekali. Kalau yang yaumiyah, harian, itu sholat 5 waktu, itu harian. Ada yang sholat 5 waktu mingguan, seminggu sekali sholat ke masjid. Nah, itu harian, 5 kali sehari. Sedekah, Bu, sedekah itu harian atau mingguan? Atau jam-jaman? Bagusnya sedekah setiap pagi sebelum subuh atau sekitar subuh, sedekah di masjid. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah pagi. Ada juga yang makanan, sholat Jumat, kajian subuh, Ahad pagi, nah itu makanan ya. Yang bulanan apa? Puasa bulanan. Haji dan kurban
hakikatnya itu tahunan. Kalau kurban bisa, tapi kalau haji tidak bisa karena ada kuota yang masuk di Arafah. Tapi kita tetap harus berdoa, Allahumma balighna, ya Allah sampaikan supaya kita bisa berhaji, diberikan rezeki oleh Allah. Kalau enggak kita, mungkin anak kita, keturunan kita. Kenapa? Karena masa tunggu di Sleman berapa tahun, Bu? 37. Oh, sudah 37 hari ini ya. Kalau 37 tahun, sebagaimana info yang baru saya kemarin masih 34 sampai 35 ya. Orang anak-anak lulus SMA, lulus masih kuliah ya, umur 20 tahun mendaftar haji, umur 20, ada yang punya putra umur 20, masa tunggunya 37, berarti nanti berangkat haji 57. Kalau ketika daftarnya soalnya harus pensiun umur pinter Pak? Umur 60 rata-rata ya, 58, 60 daftar haji, nanti berangkatnya tambah 37, 97. Nyampe enggak? Nyampe enggak? Rata-rata umur di Banteng berapa? Nah, langkah sekarang ada banyak yang anaknya itu mulai yang pertama mulai didaftarkan untuk mendapatkan kuota tunggu itu. Karena kalau sudah punya terdaftar di beberapa anak yang 12 tahun ke atas itu boleh juga didaftarkan. Karena kalau mendaftar umur 12 tahun itu tambah 37, nanti itu berangkatnya umur 49 tahun. Itu sudah kategori hampir lolita ya, 50 tahun ya, mendekati generasi 50 tahun ya. Kita mau refresh kembali jamaah. Kalau kita mau berangkat haji itu ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua. Gelombang pertama itu Madinah dulu, baru nanti setelah selesai biasanya arba'in di Madinah, ziarah dan sebagainya, baru nanti ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Berangkat dari stadion, bukan stadion gitu, dulu stadion, sekarang Masjid Agung Sleman itu namanya apa? Wahidin ya, Sudirohusodo. Terus kemudian nanti diberangkatkan oleh misalnya bupati atau sekda ke asrama haji Donohudan. Di sana beberapa jam saja dari Adi Sumarmo Solo diterbangkan ke Madinah. Setelah dari Madinah cukup untuk sholat di Masjid Nabawi, terus kemudian mengambil mikot untuk perjalanan ke Mekah dan mengambil mikotnya di Bir Ali, lalu kemudian masuk ke Mekah. Nah, di Mekah inilah mulai nanti persiapan. Ada beberapa yang memakai tarbiyah, ada juga yang tidak pakai tarbiyah ya. Nah, yang kalau sudah masuk musim haji, pelaksanaan haji tanggal 7 malam, misalnya masuk, ada yang pakai tarbiyah dulu ke Mina. Tarbiyah itu tarawih persiapan. Tarbiyah di Mina tanggal 7 malam, 5 waktu melakukan sholat di Mina. Nah, baru kemudian ke Arafah, lalu kemudian Musdalifah dan Mina. Arafah, Musdalifah, Mina, sering disingkat Ar-Musna. Arafah, Musdalifah, Mina, dan kemudian selesailah prosesi ibadah haji. Dan dilanjutkan biasanya dengan kembali ke Mekah, tawaf ifadah, lalu tinggal ziarah halqa umroh lagi di sekitar Mekah. Ini Madinah dulu kalau gelombang pertama. Kalau gelombang kedua itu Mekah dulu. 2 tahun ini Sleman kebagian Qur'ah atau jatah undian gantian dengan Jawa Tengah. Itu gelombang kedua, yaitu gelombang kedua langsung Mekah, Masjid Agung Sleman, Wahidin Sudirohusodo, langsung ke asrama haji. Dan dari asrama haji Adi Sumarmo diterbangkan dari bandara menuju ke, kalau mendarat di Mekah nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Bu? Ya karena nggak ada bandara di Mekah.
Jadi di dekat Mekah ada bandara, biasanya turun di Jeddah. Jeddah itu dari kata Jeddah. Jeddah itu Simbah. Simbah ini kita berhubung. Nah di Jeddah, lalu kemudian dari Jeddah naik bis ke Mekah. Dan ke Mekah melakukan prosesi ibadah haji ar-musna. Ada juga yang tarbiyah dulu, ada yang tidak tarbiyah. Kalau yang tidak tarbiyah dari hotel langsung ke Arafah ya. Arafah, Musdalifah, Mina, ar-musna. Inilah yang kemarin cukup melelahkan, kegiatan yang cukup terkenang dalam hidup kita yang pernah haji, yaitu ar-musna. Inilah gelombang 1 dan gelombang 2. Barulah setelah dari Mekah terakhir ini ke Madinah untuk kemudian banyak ziarah dan juga sholat di Masjid Nabawi. Kepulangan kembali lagi dari Madinah bisa dengan Bandara Madinah. Tahun-tahun ini beberapa tahun kepulangan dari Bandara Madinah. Ini untuk hasil reguler. Inilah gambaran daerah di Mekah. Semoga kita bisa berkali-kali ke sana nih. Terutama untuk yang di paling bawah, yaitu di Arafah ya. Terkenal dengan nama Ar-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Prosesinya ibadah haji, kalau kita masih bingung atau lupa mengingat-ingat, ingatlah tanggal-tanggalnya. Tanggal 7 malam biasanya masuk ke Mina Tarbiyah, ataupun kalau yang tidak pakai tarbiyah dari hotel langsung pakai kain ihram, tanggal 8, tanggal 9 pagi langsung menuju Arafah dan kemudian Musdalifah, lalu kemudian ke Mina, Ar-Musna, lalu kemudian kembali lagi. Ada juga yang mengambil nafar awal langsung jalan kaki karena tidak ada Grab, tidak ada Gojek, tidak ada yang lainnya nih. Harus jalan kaki dari Mina ke Masjidil Haram lalu balik lagi. Ada beberapa yang jamaah bimbingan itu pernah jalan ya sekitar di atas 30-an kilo ya, jalannya kaki dari Mina ke Masjidil Haram balik lagi. Kalau 30 kilo itu dari Banteng ke mana? Klaten. Klaten untuk ujung ya. Nah inilah apa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah situasi persiapan. Jamaah haji itu banyak yang menunggu-nunggu, siapnya harus kita siapkan secara material. Ini adalah ibadah maliyah juga, sehingga harus nabung. Jamaah bimbingan haji saya kemarin itu bareng daftar. Saya mengantar jamaah bimbingan, jamaah pengajian, namanya Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Daftarnya haji pakai sandal selen, Bu. Karena dia sehari mengulang ya. Nabung selama 8 tahun. 8 tahun nabung, bisa daftar 25 juta untuk mendapatkan kuota haji. Itu saya ingat sekali, 2010-an awal dulu kita daftarkan pakai sandal selen. Sandalnya selen itu menggambarkan betapa sandal saja beliau walau alam ini tidak sempat ganti, mungkin di rumahnya punyanya itu atau apa. Tapi kalau semangatnya bisa mendaftar haji dan alhamdulillah bisa berangkat bareng terakhir tahun 2016 gitu. Nah itu ibadah maliyah. Ini ibadah yang haji itu secara harfiah, secara kata adalah menyengaja berniat untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Bismillah kalau yang mungkin anaknya, putranya belum pernah ibadah haji, bismillah untuk menguatkan tekad, anyemojo menguatkan tekad untuk bisa berziarah khususnya Hajj fil Arafah. Nah, saya ingat Mas Adam kembali 2012 daftarnya Mbak Jum itu pedagang sayur yang sering keliling di komplek, itu daftar haji juga. Tekniknya bagaimana? Waktu itu pengajiannya adalah motivasi haji, sedikit kita kupas tentang kitab Arisku. Piye carane munggah gaji? Nabungo sakmut setiap dino. Sakmut itu 1 kali makanan. Makanan ada mut, ada sok, ada wasak kalau dalam Islam ini. Mut itu sekali makan setiap hari.
Rata-rata satu orang setiap hari makan pokoknya karbonya adalah sekitar 693 gram menurut kitab Fiqhul Islam Ba'dilatuhu siapa Mbak Zuhaili ya. 7 on beras kilo gitu Pak. Bapak kita cek hafal ke harga beras ya. Nah ibu-ibu hafal kita tuh jadi harga beras. Oh belinya makankan terus Bu ya. Kalau 15 kilo 15.000 per kilo ada ya. Rata-rata sekitar 10.000. Mbak Jum tadi itu nabungnya 10.000 per hari ditabung, dan kemudian setelah beberapa tahun waktu itu mau umroh atau haji umurnya masih muda, daftar haji ditambahi dengan putranya. Itulah harus kuatkan tekad, akhirnya minimal nabung, punya celengan atau punya tabungan haji rekening. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil bikinkan tabungan haji, insya Allah kita sudah berniat menguatkan tekadnya. Kalau yang sudah punya, mungkin ada yang abidin ya, atas biaya dinas, atau kalau di daerah sana itu ada abitol atas biaya tol, gitu ya. Ganti rugi tol kan lumayan ya, segera untuk mendaftarkan. Yang reguler sekitar 25, kalau yang plus ya 230. Karena jamaah haji itu fisiknya betul-betul nanti perjalanan jalan, tidak bisa nyantai. Bayangkan kalau kita dari rumah ke masjid Husnul Khotimah ini berapa meter Pak? Yang paling jauh rumahnya ada berapa kilo Pak? Ada yang 4 kilo, 5 kilo. Bayangkan yang pernah haji dari hotel di Makkah ya ke Masjidil Haram untuk bisa sholat, itu kan harus naik bis apa kalau yang reguler ya, atau yang mungkin namanya deket, harus jalan kaki, jalan. Betapa dekatnya dari rumah kita ke Masjid Husnul Khotimah ini. Tapi ketika muadzin hayya 'alas shalah, ayo sholat ke masjid, banyak sekali yang kita itu masih menunda dan mengko gitu. Nah itu persiapan fisik. Persiapan psikisnya adalah ketika kita di melaksanakan ibadah haji, banyak yang sejarahnya begini. Untuk persiapan perjalanan 40-an hari, kalau yang plus mungkin 13-an hari ya, itu siapnya lama sekali. Bahkan manasik ada yang setahun, lebih manasik. Nah makanya apalagi kita mau persiapan ke hari akhir nanti, sudah siapkah bekal kita, manasik kita, persiapan kita untuk hari akhir nanti ya. Nah inilah situasinya di wukuf Arafah, dan kemudian setelah wukuf sholat zuhur asar jamaah, khutbah wukuf, berdoa, dan kemudian sore menjelang maghrib itu berdoa sendiri-sendiri. Kuncinya kalau yang pengen segera bisa dipanggil, kirimlah WA pada saat jamaah haji itu wukuf, doa sendiri-sendiri. Kapan itu? Ketika tanggal 9 sore waktu Arab Saudi. Jadi duluan mana Saudi sama Banteng? Duluan Banteng. Ketika di sini sudah jam 8-9 malam, nah di sana baru masuk ke waktu yang orang pada berdoa, membuka catatan titipan-titipan doa pribadi itu pada saat setelah sholat khutbah wukuf dan juga doa bersama. Nah inilah doa pribadi, karena itu adalah doa yang waktu yang makbul untuk berdoa daripada jalan-jalan atau malah. Tapi ada juga yang mau tidur, jalan-jalan atau malah naik gunung kemana-mana gitu. Nah setelah Muzdalifah ini, nah bermalam di Muzdalifah situasinya seperti ini. Hikmah hajinya adalah seperti kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Ya hanya pakaian yang kita pakai, hanya bekal beberapa lembar kain yang kita pakai. Ini ada beberapa yang sempat membawa jaket gitu ya, tapi tidak semua bisa membawa. Tidurnya pun seadanya.
Dan di sana kita mencari kerikil, berapa jumlah kerikilnya tergantung nanti jamaah mau nafar awal atau nafar sani. Di situasi mabit bermalam di Musdalifah, untuk nanti setelah malam atau menjelang subuh kita berjalan atau naik bis lagi ke Mina. Inilah yang jalannya nanti banyak dan panjang, yaitu bermalam 2 hari sampai 3 hari di Mina untuk melakukan pelemparan jamarat. Situasinya seperti itu. Ada kubung-kubung itu adalah tempat jumroh untuk dilempar. Ada ula awal, wusta tengah, dan yang paling besar adalah Aqobah, yang dimana kondisinya berjubel. Beberapa tahun yang lalu sempat terjadi desek-desekan, dan orang Indonesia kalah kecil ya. Kalau orang yang lain ternyata lebih besar-besar. Desek-desekan ternyata banyak juga pernah menelan korban di terowongan dan juga di jalanan, karena memang situasinya seperti itulah. Orang itu beramal dan berdesak-desakan dalam beramal, maka berlomba dalam kebaikan untuk kemudian bisa mencapai ibadah dan juga amal yang baik. Dan terutama di jamarat ini hikmahnya mengusir setan, gangguan setan. Jadi mengusir setan dan gangguan setan. Setiap jumroh dilempar 7. Bismillahi Allahu Akbar Rajman Lissayatin. Dengan menyebut nama Allah, saya melempar jumroh ini, saya rajam Rajman Lissayatin. Sebenarnya yang dilempar batunya atau setannya atau diri kita, Bu. Melempar setannya, itu hikmah yang lainnya ya. Nah, ini pelajarannya jauh, pakai ihram, jalan dan jalan dengan melempar batu yang sebesar ya seukuran seperti gambar ini, untuk kemudian mengusir gangguan-gangguan yang bisa kita lakukan untuk mengganggu amal ibadah kita. Nah, setelah selesai melempar, yang hari pertama Aqobah, hari kedua melempar 3 ula wusta Aqobah, hari ketiga terusnya juga melempar ula wusta Aqobah. Kalau sudah selesai, biasanya jamaah diberi kesempatan untuk kurban. Siapa yang mau kurban di Saudi tahun ini, untuk harga onta sekitar 5.000 sampai 6.000-an ya. Kalau di Indonesia kan ya sekitar dirupiahkan ya 30-an lah. Cuma di Banteng kan kurban onta susah ya. Panitia cari ontanya di mana gitu ya. Kalau di sana ada. Nah, hikmah pertama yang bisa kita ambil dari rangkaian ibadah haji tadi adalah semoga jamaah haji yang sedang ibadah haji dan juga kita gitu ya, yang sudah pernah melakukan ibadah haji ataupun yang belum, hikmahnya adalah sebagai tujuan haji ini adalah menggapai haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Apakah haji mabrur? Mahajul mabrur, hadis rawahu Imam Ahmad wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur niku wonten 3 kriterianipun, yaitu tibul kalam, ngendikanipun sae, kalamnya baik. Nah, perkataannya baik, juga mungkin akhlaknya juga jadi baik, thayyib dalam kalam. Yang kedua adalah it'amut ta'am. It'am itu berbagi, suka membagi. Sebenarnya it'am itu suka berbagi, membagi apa yang dimilikinya. Wa atal mal ala hubbihi, makanya dicintainya. Khususnya untuk haji disebutkan dalam hadis ini ta'am, makanan. Ini karena yang paling mudah. Yang hari ini berbagi makanan, bertugas menyampaikan, yang semoga ini menjadi hikmah tentang it'am ta'am. Yang ketiga cirinya adalah ifsya'us salam, penyebar kedamaian, suka dalam kebaikan-kebaikan yang bersifat ketentraman. Yang pertama adalah thayyib dalam kalam. Ingat rekan saya Pak Dr. Probo, mungkin ada yang kenal nih, sering menyingkat nih Bu, terapi haji itu jamu jati kendi. Ada yang masih ingat singkatannya Bu? Jamu apa Bu?
jaga. Ya, kita jaga. Ini terapi ini sebagaimana di surat Al-Baqarah halaman sebelah kanan atas ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu sudah orang pada maklum, itu bulan paling besar, bulan paling orang masyhur, itu maksudnya ashhurun, bulan yang orang itu pada maklum, bulan puncak. Sekarang ini masih Dzulhijjah, kemarin banyak dikupas tentang Dzulhijjah. Ini bulan besar. Kenapa dinamakan bulan besar, Bu? Kenapa, Mbak? Kenapa, Bu? Kenapa, Dek? Karena ini bulan ke-12, bulan puncak. Masih ingat rumus untuk menghafal bulan-bulan Dzulhijjah, bulan-bulan di tahun Hijrah? Habis Dzulhijjah apa, Dek? Muharram. Kalau Muharram orang Jawa bilangnya sasi apa? Suro. Habis Muharram Sofar, Jawanya Safar. Rumusnya Muso. Muso punya istri Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Punya adik Juju, Jumadil Awal, Jumadil. Muso, Roro, Juju. Itu udah 6. Ketujuhnya apa? Rosya, Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir 11-12 Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Muharram, habis Muharram, Muso, Sofar. Habis Sofar punya istri Muso, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Habis itu Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sudah 6. Ketujuhnya bulan apa? Rojab, Sya'ban. Itu mulai kita persiapan beribadah. Lalu Ramadan, Syawal. Terakhir Zulqa'dah. Dan puncaknya adalah bulan sekarang ini kita berada di sini, yaitu Dzulhijjah, bulan besar. Wong Jawa besar, soalnya saya lihat di beberapa hari nyopir itu kok banyak daun-daun apa mantenan kok kan banget, langsung banget besar di bulan Dzulhijjah ini. Nah, haji ini maklum orang pada tahu, dan siapa yang kemudian menunaikan ibadah haji, latihanlah untuk hikmah yang bisa kita ambil. Fala rafat, dilarang berkata yang kotor tidak baik. Wala fusuqa, dilarang fasik dan dilarang fasik. Wala jidal, dilarang untuk berdebat, padu dan sebagainya di dalam musim haji. Sehingga rumusnya itu jamu, jati, kendi. Itu hikmah pagi ini yang bisa. Jamu itu jaga. Kenapa? Kalamnya bagus yang memang bisa menjaga mulut kita. Mungkin tidak terlalu mulut tapi menjaga, saya tambah ini jaga jempol gitu. Janji. Mungkin di komentar kita di sosial media, di WA, menyinggung orang dan sebagainya, share tentang yang baik-baik saja. Nah, kita jaga mulut kita jaga jempol kita ya. Jati itu jaga hati kita. Dari riya, ujub, hasad, dengki, serai, apalagi nah, terakhir kendi, yaitu kendalikan diri. Pulang haji setelah 40-an hari, kita benar-benar menjaga pulang haji bisa terjaga diri kita, mulut kita, lisan kita, jempol kita. Sekarang kan zaman sosial media ya. Lalu kemudian juga hati kita jadi lebih baik. Makanya tibul kalam itu juga sering dimaknai sebagai toyib dalam khuluq, tibul khuluq, baik dalam akhlaknya. Akhlak itu perilaku, pekerti dan sebagainya gitu. Nah, banyak yang pernah kita bahas, menjaga diri itu supaya emosi kita terkendali dari marah. Ini sering pernah kita bahas nih dalam suatu hadis riwayat Bukhari. Dan seorang itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini ya umumnya, ausini itu nasihatilah saya. Ternyata dikasih rumus jamu jati kendi tadi, ojo sok gampang nesu, latah dong, jaga diri, kendalikan emosi, bisa mengontrol diri. Nah inilah latah dong, janganlah suka emosi, jangan suka marah. Faradatan mirara, diulang berkali-kali oleh Rasulullah masih menasihati sampai kata ini, latah
ojo gampang nesu, ojo gampang muring-muring, atau tadi rumusnya Dr. Probo, jamu, jati, kendi, jaga lisan kita, jaga diri, jaga hati kita ya. Nah, Rawahu Bukhari. Nah, beberapa yang lainnya pernah kita sampaikan ini supaya ingat tenang kepada Allah. Jiwa yang tenang itu selalu ingat kepada Allah. Ketika sudah marah, idza ghadiba rajulu, kok di dalam kita itu kok mas marah, ingatlah, eling itu menyebut asmani Gusti Allah. A'udzu billah. Sakanu ghadbu. Insyaallah ketika kita menyebut asma Allah, ingat kalau kita lagi emosi dan sebagainya, akan sakana, tenang jiwa kita. Rumus yang kedua, ketika udah nggak tenang, sudah menyebut asmani Gusti Allah kurang tenang, fa idza ghadiba ahadukum falyaskut, tahan supaya nggak muni-muni. Ini sering sekali saya sampaikan ya. Terutama pada saat emosi, jangan mengucapkan kata-kata yang penting. Wis kono mulia wae nanti, wah bahaya dia. Tahan diri untuk tidak yang sering marah-marah tuh Dek. Adik siapa nih? Bapak atau Ibu Dek yang sering marah-marah Dek? Dek. Rawani nanti cari bapak nih. Yang sering marah-marah itu ibu atau bapak-bapak? Podo baik Pak. Bapak-bapak dan ibu karena itu semuanya kita. Ketika dia nggak bisa, maka semeleh, move on, dan juga penerimaan diri. Idza ghadiba ahadukum fa huwa qa'imun, ketika berdiri maka move on, duduklah. Falyansitis, ketika masih datang juga yang emosi dan sebagainya tadi, fal yang pojik itu mengubah diri berbaring. Intinya apa? Move on dari sebabnya. Yang kedua adalah semeleh. Semeleh itu nih bahasa Banten ngomong. Semeleh bukan pasrah Pak ya. Menerima, ya wis lah. Anak pinjam gini. Ada yang marah karena anaknya dolanan HP, wae. Apa terus HP-nya dijual, dibanting, atau anaknya susah sekali diajak ke masjid, atau marah-marah terus, ya kita penerimaan, kita sikapi kondisinya seperti itu. Dalam kajian psikologi namanya mindfulness ya. Ini kita terima, yuk apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita perbaiki. Move on, penerimaan, semeleh. Kalaupun berikutnya kalau masih, kita lakukan rumus yang keempat, yaitu innal ghadiba minasyaiton, orang yang suka emosi dan marah itu ghadab itu minasyaiton. Saking kutimu setan yang mengganggu kita. Wa innasyaiton khuliqa minnar, setan itu tercipta dari nar. Wa innama tufatun nar, tufatun itu dipadamkan, diredam, itu dengan nar. Fa idza ghadiba ahadukum, kalau kita itu pas emosi, terus alhamdulillah bisa emosi, meneng ora iso, move on ngalih wis ora iso, wudu ora iso, atus ora iso, ya wis meneng bae, kembali ke rumus pertama lagi gitu ya. Nah itu Pak, kita fal yang tawadhu, wudulah untuk kemudian. Nah inilah timbul kalam, semoga bisa kita ambil hikmah. Yang kedua adalah it'amut ta'am, suka berbagi makan. Nah ini menarik. Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini Abu Dzar. Ini kunyah itu paraban. Ada yang di sini nama panggilan bapak-bapak, dipanggil anaknya itu ada nggak? Bapak ini siapa gitu ya? Bapak putranya namanya siapa? Punya putra namanya siapa? Khalid. Abu Khalid atau Abu Bambang. Bambang itu nama lama gitu. Anak-anak sekarang namanya kan bagus-bagus ya. Siapa? Abu Ambia, Abu Alim, Bak, Tak, saya tetangga itu punya anak pertama Alim, kedua Bak, Tak, Jim. Tak tunggu sampai ya enggak ya? Ternyata enggak, cuma sampai Jim. Berarti berapa? Alim, Bak, Tak, Jim, banyak banget. Nah, ya Abu Dzar, idza tabahta marqat. Ini tentang berbagi makanan ya. Ya Abu Dzar, ini kakek ibu-ibu juga bisa, tapi bapak-bapak juga bisa. Ketika engkau memasak, ini hadis saya nih.
Tobakhta itu nyayur. Fa'akfir ma'aha, hanya ke makanan tadi ya. Kafir itu banyak, perbanyaklah ma itu apa bu? Kuah airnya. Pun masak dari bu? Belum. Nah, di sini masak apapun masak, banyakin airnya ya. Santan dan sebagainya. Ini hadis ini Tobakhta Marqatan itu menjelaskan tentang masak daging yang ada kuahnya itu apa namanya? Apa bu? Daging yang kuahnya kayak sering apa bu? Ya gulai atau apalah ya, karet, rawon, tapi bukan sate. Sate kalau ada tutunya berarti nanti malah sate kuah nih ya. Banyaklah airnya. Kenapa? Watahat jiron naka, untuk dibagikan kepada jiran. Jiran artinya apa? Negeri jiran, negeri tetangga. Jiron itu adalah tetangga kita, terutama yang bau masakannya. Terus mepet rumah, baunya kemana-mana. Nah kok nggak dibagi? Maka fa'akfirma, perbanyaklah airnya dan itu dibagi kepada tetangga yang ini hadis riwayat Muslim. Oh ini lengkapnya ya. Dibagilah kepada tetangga. Bahkan di dalam hadis ini cuma undur. Ila kita tahu bahkan orang fa'akfir rumah. Cuma undur ahla baiti min jironaka. Setelah masak, cuma undur, lihatlah ahli anak-anaknya, keluarga tetangga kita. Apakah sekiranya anak-anak itu membutuhkan? Di sini diterangkan ahla itu mungkin anaknya yang kalau orang tua mungkin bisa menahan ya. Tapi anaknya, tonggone lagi nyayur apa? Nah, mungkin lihatlah ahla baiti min jiron, ahli keluarga dalam tetangga itu apakah bisa kita jadikan tempat in'am to'am, berbagi makanan tadi. Nah jamaah haji kalau pulang haji biasanya berbaginya ya makanannya oleh-oleh, ya satu coklat atau apalah, nggak harus beli di sana, di Jogja juga banyak ya. Nah itu bisa untuk berbagi kepada saudara dan juga tetangga karena sebagai wujud. Tapi tidak hanya sekedar pas pulang saja. Setelah haji, setiap hari bahkan kita diharapkan itu suka berbagi kepada tetangga kita. Manifestasinya dalam kehidupan seorang muslim adalah zakat fitrah terus diutamakan. Zakat tidak hanya fitrah, ada juga yang zakat fitrah makanan pokok, ukuran 1 sok dan mud, ditinggal sebentar ya. Sok dan mud, ini ukuran sok zaman Mataram dulu ya. Kemarin sempat kita lihat di Yogyakarta itu ada museum di dekat alun-alun Sono apa itu? Sono Budoyo. Itu masih ada ukuran mud, sok, wasak, sak, zakat fitrah sama kalau orang nggak berpuasa fidyah itu ukurannya kinten. Ternyata zaman Mataram Islam, zaman Sultan Agung tahun 1600 1700 itu sudah ada kalibrasi ukurannya. Kalibrasi itu ukuran untuk zakat fitrah, fidyah maupun juga ukuran wasak. Tapi bahasanya bahasa Arab Pekon itu ya. Nah inilah tentang berbagi makanan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra. Ini orang yang tidaklah orang yang baik itu antuwalu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi. Mencari parameter kebaikan masyriqi wal maghribi. Ngetan maghrib itu Maroko ya. Maghrib ngulon. Wah, aku dadi wong apik iki sing penting apik karo nang kantor apik, nang kampus apik, nang gawean apik, karo tangga ora penting. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Ini analogi salah satu tafsirnya pernah kita baca. Orang baik itu juga mungkin haji yang baik, jangan hanya memakai parameter-parameter KPI, Key Performance Index, apa yang itu ada ukurannya. Walakinnal birra, yang baik itu ternyata ada parameternya, ada acuannya. Apa dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini?
Pertama, keimanannya. Hikmah haji yang bisa kita ambil di bulan Dzulhijjah ini masuk nanti ke tahun 1446, yaitu menguatkan keimanan kita. Haji itu dua tempat, Mekah dan Madinah. Di Mekah kita menguatkan keimanan dengan cobaan panas yang semacam itu. Mungkin dibanting suhunya sempat di atas 20 ya, di sana sempat di atas 40 ya. Nah, kita kuatkan amanah billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wa kitabihi wa nabiyina. Keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitabnya dan juga kepada nabinya. Nah, kita benar-benar ambil hikmah tentang albir, kebaikan itu adalah penguatan keimanan kita. Yang kedua adalah tentang it'am itu tadi, wa atal mal ala hubbihi. Kalau punya mal, harta dibagi kepada siapa? Dawil kurba, kepada yang dekat. Dekat itu korek kurba. Ini ada yang kurba ini ya, dawil kurba. Kurba itu korek bisa bermakna saudara-saudara. Adakah saudara-saudara kita yang saudara itu saudaranya bapak, saudaranya ibu, kok kekurangan hak al-kifayah, makanya kurang. Dulu di pesantren pakai acuan hak al-kifayah itu dilihatlah temanmu. Kalau sekarang mungkin tetanggamu atau saudaramu hak al-kifayah, kebutuhan pokok untuk sehari-hari. Apa itu? Sabun, odol. Kalau orang nggak punya sabun, nggak punya odol, itu berarti kan nggak bisa mandi, nggak bisa bersih-bersih. Yang ketiga adalah makanan pokoknya, berasnya punya enggak. Maka dibagilah kalau kita punya mal yang bahkan yang hubihi, yang kita cintai, itu kepada yang dekat, saudara. Itulah yang kemudian kita prioritaskan. Jangan. Yang kedua, kurban adalah yang dekat kita, yang jejer rumah kita. Jorin pager mangkok ya, pager mangkok. Sering bukan mangkoknya yang dipageri, tapi isi mangkoknya itu yang kemudian dibagi kepada tetangga kita. Itu akan sangat efektif sekali. Kalau kita ada apa-apa kan minta tolong ke tetangga gitu. Minta tolong di grup WA saya itu teman-teman banyak. Ada yang di Aljazair, ada yang di Bangladesh, ada yang di Rusia. Tapi ketika ada apa-apa, masa minta tolong orang Bangladesh, orang Afrika, tetangga kita yang terdekat di Banteng ini ya. Nah, inilah tadil kurba. Barulah kemudian wal yatama wal masakin, pada yatim kepada masakin, ibnu sabil, wasyailin. Syailin itu orang peminta-minta yang memang kita lihat dia membutuhkan. Syailin adalah orang yang bahkan kategorinya dia sudah butuh tapi tidak minta-minta. Ini kenapa? Karena ada banyak syailin yang kalau kita di jalan nih, ini peminta-minta yang memang profesi. Nah itu kita harus cermat. Apakah dia syailin yang benar-benar membutuhkan atau tidak? Wafil rikob, orang yang terlilit hutang. Rikob itu terlilit hutang. Hutang yang sampai dia kayak gambarnya terlilit hutang itu terlilit ulang. Bukan kemudian terlilit cicilan Alphard atau wah saya sedang banyak hutang nih, sedang beli Tesla gitu ya. Nah, tidak seperti itu, tapi terlilit hutang sampai makan pun susah. Nah inilah kita berbagi kepada yang bisa kita ambil dengan sedekah. Setiap dosen Prof. Zaki Darujat itu tentang terapi sedekah. Bagaimanakah ad-da'ul atau da'ul mardokum, sedekahlah. Dakwah itu obatilah mardokum, sakitmu. Bersedekah dengan sedekah. Kenapa? Itu pembuka, pemicu. Pasien di rumah sakit ketika sakit kita minta keluarganya untuk bersedekah atas nama yang sakit. Lalu kemudian doa, ya Hayyu ya Qawiyu, yang maha hidup, yang maha kuatkan. Semoga sambil didoakan, karena sedekah itu membuka pintu rezeki, termasuk rezeki, kekuatan juga kesehatan supaya kita sehat. Ada banyak sekali hikmah tentang da'ul mardokum bisedekah ini. Nah, inilah tentang haji, sudah masuk hampir surutnya. Dan yang lainnya adalah terakhir, haji itu
perbaikan yang lainnya adalah tentang sholat. Ibadah haji selain melempar jumroh, wukuf tadi ya, sholat dan sholat. Bahkan di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram kita pengen sholat. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah dilipatkan 1000 kali daripada sholat di masjid yang lainnya. Kalau sholat di Masjidil Haram dilipatkan 100.000 kali. Makanya berlomba-lomba untuk kemudian meningkatkan pulang haji. Sholat kita tingkatkan, baik itu kekhusyuannya, conditioningnya, dan juga kuantitasnya, jumlahnya. Untuk conditioning, ini saya tanya kepada ibu-ibu, di rumah punya tempat khusus untuk sholat nggak? Ada bu, ruangan atau sajadah saja? Di beberapa rumah saya sering mencermati ini ada ruangan khusus untuk sholat nggak? Kenapa ibu-ibu saya tanya? Karena ibu-ibu kalaupun ada beberapa kendala, sholatnya di rumah tidak apa-apa. Nah, tapi kondisioningkan punya tempat yang memang itu bisa khusyuk dan nyaman dan bisa banyak sholat di situ. Ya dari tempatnya dan sebagainya gitu. Jangan sholat sajadah dibelah, depannya meja makan, sini laptop, sini kerjaan kantor, sini nota-nota hutang, malah kelingan ya. Kalau Akbar malah kelingan yang banyak sekali gitu. Terakhir yang berikutnya adalah ifsha'us salam. Maka dari Nabi berakhir ini berbaik juga kepada orang, menyebarkan salam, terutama adalah yudi jarah, berbaik kepada tetangga. Mana yudi jarah, ini hadis ini yang riwayat Bukhari. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari akhir, fala yudi jarah, maka jangan mengganggu tetangganya. Ini yang orang hikmah yang bisa kita ambil yudi ini, hadis ini sebenarnya adalah mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yukrim, memuliakan tetangga. Apa yang maksud memuliakan tetangga? Selain membagi tutu iwak tadi kan, itu jangan mengganggu tetangga kita. Ya apalah, kalau parkir mobil motor di sini ada yang terganggu kan? Di beberapa daerah di kota, terutama yang kaya, Keraton, Karangkajen, Kota Gede, Kauman, itu orang punya mobil susah. Jadi mau parkir di rumahnya susah. Nah kalau di Banteng sebenarnya masih bisa parkir mobil di jalan nih. Kalau di beberapa daerah K di Jogja itu, Kauman, Kota Gede, Karangkajen, terus mana lagi? Daerah Kota Jode itu susah sekali. Parkir motor saja mengganggu, yudijal, mengganggu tetangganya, jirannya. Nah semoga kita tidak mengganggu, apalagi beberapa yang lainnya yang punya kegiatan, punya acara. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Ifsha'us salam, yudi fala, tidak mengganggu tetangga kita. Dan terakhir ini istiqomah haji itu jangan kemudian habis haji sogok nang masjid, habis itu beberapa hari berikutnya orang nang masjid meneng. Kuncinya adalah istiqomah. Sebagaimana dikutip tadi, alladzi ja'ala hadhil jama'atul masjid husnul khotimah, jama'atul istiqomah ala khair. Semoga yang ada di sini sakit istiqomah ibu kanthi kesaenan. Istiqomah ajeng. Namun tidak ajeng jeleknya, tapi ajeng beribadah. Kuncinya apa? 2 I. Ikhlas dan ilmu. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Saya beribadah ke masjid, berangkat ini ngaji, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena bu siapa, bapak siapa, anak siapa, kalau apa, ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, pahamilah ilmu. 2 I ini insya Allah menjadikan kita nanti istiqomah. Maka terkipawon turun sudah lebih. Wallahu muwaffiq, semoga sedikit ini bisa menjadikan hidayah ila qawmit thoriq kagem dalan ingkang leres ingkang sae untuk kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, yang sudah disampaikan oleh Ustadz Juni Al-Jundi berkaitan dengan haji ya. Kalau yang sudah pernah haji semoga dapat mengulang ya. Kalau nggak mengulang paling tidak bisa umroh gitu. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, karena telah selesai kajian pada pagi hari ini, mari kita tutup majelis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf apabila ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.